Oke, halo semuanya. Nah, di video kali ini, Miss mau menjelaskan tentang operasi himpunan yang kemarin belum sempat kita bahas. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang yang kemarin sudah membahas bersama Miss. Nah, hari ini di video ini akan membahas operasi himpunan. Yang pertama tentang irisan himpunan, lalu gabungan himpunan, selisih dua himpunan, dan komplement himpunan. Oke, yang pertama tentang irisan himpunan. Irisan himpunan A dan B atau notasinya adalah seperti bentuk N, U terbalik, adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B juga. Nah, irisan A dan B itu didefinisikan dengan notasi menjadi X dengan X anggota A dan X anggota B. Nah, jadi untuk irisan itu, anggotanya itu anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Oke, untuk melihat lebih jelasnya, kita coba contoh di bawah ini. Nah, ini diketahui ada himpunan P, Q, R, dan T dengan himpunan P. Anggotanya A, B, C, D, E, F. Terus himpunan Q, anggotanya B, C, D. Himpunan R, anggotanya D, E, F. Dan himpunan T, anggotanya E, F, G, H. Yang ditanyakan, tentukan irisan himpunan-himpunan berikut. Oke, kita tulis di atas. Yang pertama, P irisan Q, berarti kita harus mencari irisan himpunan P dan Q, di mana anggota dari P irisan Q ini yang anggotanya itu adalah anggota P, dan dia juga merupakan anggota Q. Nah, sehingga dari kedua himpunan ini kita mencari yang anggotanya itu ada di P dan ada di Q, yaitu ada B, C, dan D. Di sini juga ada B, C, dan D. Nah, sehingga irisan dari P dan Q itu adalah B, C, dan D. Gitu. Oke, yang kedua, coba R irisan T, berarti sama dengan kita cari dari himpunan R dan T, anggotanya yang sama itu apa? Nah, di sini yang sama ada E dan F. Nah, berarti di sini kita tulis R irisan T itu adalah E, F. Oke, selanjutnya yang ketiga, coba kita cari Q irisan R, berarti dari himpunan Q dan R, kita cari yang anggotanya sama, yaitu ada D. Berarti adalah anggotanya himpunan D. Lalu yang terakhir, yang keempat, Q irisan T, berarti kita cari dari himpunan Q dan himpunan T apakah ada yang sama? Dan ternyata tidak ada yang sama. Nah, berarti di sini bisa kita tulis sebagai himpunan kosong karena tidak memiliki anggota yang ada di himpunan Q maupun di himpunan T. Oke, selanjutnya gabungan himpunan A dan B. Oh, yang selanjutnya kita mempelajari operasi himpunan yang kedua, yaitu yang dinamakan gabungan himpunan. Nah, gabungan himpunan A dan B atau, nah kalau ini notasinya adalah mirip huruf U. Kalau tadi U terbalik, kalau yang ini U. Adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A, atau anggota B, atau anggota persekutuan A dan B. Nah, gabungan A dan B didefinisikan X dengan X anggota A atau X anggota B. Oke, kita lihat contoh
berikut ini untuk memahami lebih lanjut tentang gabungan. Nomor 1, gabungan himpunan P dan Q adalah, nah berarti karena tadi didefinisikan bahwa gabungan itu anggotanya merupakan anggota A atau anggota B atau anggota persekutuan A dan B. Nah, berarti di sini kita bisa menulisnya bahwa P gabungan Q itu sama dengan, kita tulis dulu yang anggota A. 2, 4, 6, 8. Lalu kita tulis yang anggota B, anggota Q berarti di situ. 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, sehingga P gabungan Q itu ada 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, ini bisa kalian tuliskan secara urut dari yang kecil ke yang besar. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sehingga gabungan ini, kalau lebih gampangnya, itu adalah kita gabungkan semua anggota-anggota kedua himpunan ini dalam satu himpunan. Seperti itu. Itu yang contoh nomor 1. Lalu coba kita lanjutkan contoh nomor 2 supaya lebih paham lagi. Oke, kita data dulu anggotanya untuk himpunan K dan L. Untuk K, bilangan asli kurang dari 7, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang L sama dengan 5 bilangan prima yang pertama, berarti 2, 3, 5, 7, 11. Oke, selanjutnya ditanyakan yang A. Nyatakan K gabungan L dengan mendaftar anggotanya. Berarti kita tuliskan anggotanya satu-satu dalam satu himpunan. Berarti gabungannya menjadi, kita gabungkan anggota-anggota K dan anggota-anggota L ke dalam himpunan ini. Nah, di sini kan ada yang sama ya. Berarti kalau ada yang sama, kita tulis cukup satu kali. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 11. Seperti itu. Itu untuk yang A. Lalu untuk yang B, kita harus membuat diagram Venn-nya. Buatlah diagram Venn-nya. Berarti yang pertama, untuk membuat diagram Venn, syaratnya adalah, atau ketentuannya, kita gambar persegi panjang. Dengan ada simbol S di kiri atas, untuk menandakan semesta. Lalu kita bisa menulis terlebih dahulu dengan noktah dari kedua himpunan ini yang sama itu apa aja. Nah, di sini yang sama ada 2, lalu ada 3, dan ada 5. Baru kita gambar lingkarannya atau kurva tertutup. Seperti ini. Nah, ini menandai bahwa 2, 3, 5 ini adalah anggota A dan anggota B. Oh, di sini diartikan K dan L ternyata. Oke, berarti ini adalah K, ini adalah L. Berarti di sini 2, 3, 5 sudah ditulis. Masih ada 1, 4, dan 6. Sedangkan di L ada 7 dan 11. Nah, diagram Venn-nya menjadi seperti ini. Oke, yang ketiga, kita mempelajari selisih dua himpunan. Selisih himpunan A dan B atau dituliskan dengan notasi seperti strip atau minus adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Nah, sehingga didefinisikan menjadi X dengan X anggota A dan X bukan anggota B. Oke, contohnya supaya lebih paham. Ada
diketahui semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu A-nya ada 1, 3, 4, 7, dan himpunan B 2, 3, 5, 6, 7. Yang pertama, tentukan selisih himpunan-himpunan berikut. Berarti kalau kita tulis A, itu artinya X anggota A, tapi X bukan anggota B. Nah, berarti kita cari dari A dan B ini, mana yang merupakan himpunan A, tapi bukan himpunan B. Ini kan satu, ini kan himpunan A, tapi dia bukan himpunan B. Berarti bisa kita tulis yang pertama ada 1. Lalu selanjutnya di sini ada lagi 3 itu anggota A, tapi 3 juga anggota B. Berarti kita tidak menulis. Lalu selanjutnya 4. 4 itu anggota A, tapi 4 bukan anggota B. Nah, berarti kita bisa tulis di sini 4. Lalu yang terakhir 7. 7 itu anggota A, tapi 7 juga anggota B. Nah, berarti kita tidak menulisnya dalam selisih ini. Jadi selisih dari A dan B itu hanya 1 dan 4. Lalu selanjutnya yang B. Nah, berarti yang B itu kebalikannya. X anggota B, tapi X itu bukan anggota A. Berarti B min A atau B selisih A itu ada apa aja? Coba kita lihat. Yang pertama, kita lihat dari himpunan B ya berarti. 2 itu anggota B, tapi 2 tidak menjadi anggota di A. Berarti sehingga di sini kita tulis 2, lalu 3 anggota B, tapi 3 juga anggota A. Berarti kita tidak tulis. Lalu 5 itu anggota B, dan 5 itu bukan anggota A. Berarti kita tulis di sini 5. Terus 6 itu anggota B, tapi 6 bukan anggota A. Berarti di sini kita tulis 6. Kalau yang terakhir di sini 7. 7 itu anggota B dan 7 juga anggota A. Berarti kita tidak menulisnya. Sehingga selisih dari B dan A itu ada 2, 5, dan 6. Jadi himpunannya menjadi seperti ini. 2,5,6. Itu untuk selisih. Lalu yang terakhir, kita mempelajari tentang komplement himpunan. Nah, komplement himpunan adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Anggota S di sini adalah semesta artinya berarti. Jadi, dia adalah anggotanya dari semesta, tapi bukan termasuk anggota A. Ditulis A, ini petik 1, sama dengan X bukan anggota A, dan X anggota semesta atau S. Coba kita lihat contohnya di sini. Nah, semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus ada P-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan B-nya ada 2, 4, 6, 7. Nah, di sini diminta menentukan P komplement gabungan Q komplement. Lalu yang kedua, P komplement irisan Q komplement. Berarti kita harus menentukan dulu P komplementnya berapa, terus Q komplementnya itu juga berapa. Berarti P komplement. Tadi artinya dari P komplement ini adalah anggota semesta, tapi bukan anggota dari himpunan tertentu. Nah, di sini berarti dia adalah anggota semesta, berarti X anggota semesta, tapi X bukan anggota dari P.
Nah, berarti di mana yang dia anggota semesta itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, X bukan anggota P berarti selain yang ada di P. Berarti selain 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu untuk key komplement. Oh iya, di sini itu harusnya key ya berarti. Oke, Miss ganti dulu berarti. Key. Oke. Oke, berarti key komplement sama dengan yang selain 2, 4, 6, 7 dalam himpunan semesta. Berarti ada 1, 3, 5, 8, 9, 10. Gitu. Sehingga untuk jawaban yang pertama, yaitu di sini A. P komplement gabungan Q komplement berarti kita tuliskan semua anggota P komplement dan Q komplement. Berarti 1, 3, 5. Ini Miss langsung menuliskan dengan urutan ya. 1, 3, 5, terus ada 6, 7, 8, 9, 10. Ini kan sama semua, berarti kita tulis sekali saja. Tuh, lalu yang kedua di sini ditanyakan P komplement irisan Q komplement. Berarti kita tulis dari P komplement ini yang sama anggotanya dengan yang ada di Q komplement itu ada berapa aja? Berarti ada 8, 9, 10. 8, 9, dan 10. Nah, sehingga untuk jawaban yang pertama, P komplement gabungan Q komplement itu ada 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu yang kedua yang B, P komplement irisan Q komplement itu anggotanya yang sama dari P komplement dan Q komplement itu ada 8, 9, dan 10. Oke, seperti itu. Ini untuk pembahasan operasi himpunan. Silahkan dipelajari dan selamat melanjutkan pekerjaan kalian. Jangan lupa soalnya untuk pekerjaannya jangan lupa dikumpulkan. Semangat!